Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansa Salwa Hanifah, NIM 140148430. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UTS manajemen kelas yang diampu oleh Bu Sri Sami Asih dengan melakukan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bu Sami. Pertanyaan nomor 1 yaitu apakah definisi atau pengertian dan penjelasan berkaitan dengan hakikat manajemen kelas? Nah, dalam manajemen kelas itu terdiri dari pengertian manajemen kelas, konsep manajemen kelas, pendekatan dalam manajemen kelas, fungsi dan tujuan manajemen kelas, serta prinsip-prinsip manajemen kelas, dan tidak lupa juga komponen keterampilan manajemen kelas. Dan yang ketujuh yaitu masalah manajemen kelas atau perilaku siswa, dan yang ke-8 faktor-faktor penyebab terjadinya tingkah laku, dan yang ke-9 yaitu penataan dalam kelas. Nah, yang saya bahas di sini yaitu pengertian dari manajemen kelas. Manajemen kelas itu sendiri adalah ketentuan dan prosedur yang digunakan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadinya kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat atau perilaku serta kegiatan guru diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang diajar. Pantas, layak, serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Serta manajemen kelas tersebut merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata letak kelas diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, pemantauan kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di dalam kelas itu sendiri, sehingga proses pembelajaran bisa lancar dengan baik. Baik, pertanyaan kedua yaitu buatlah ilustrasi operasional dari pendekatan manajemen yang ada di kelas. Baik, seperti yang saya sudah jelaskan pada nomor 1, manajemen kelas terdiri juga dari 9 komponen dan salah satunya yaitu pendekatan dalam manajemen kelas. Nah, di sini saya akan membahas tentang 3 pendekatan yang ada di dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu pendekatan transaksional. Dalam pendekatan ini, pembelajaran bersifat fleksibel sebab pembelajaran dikelola bersama guru dan siswa dalam bentuk pembagian tugas-tugas yang harus diselesaikan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam aplikasinya, guru merinci tujuan pembelajaran khusus dalam bentuk tugas-tugas yang dibicarakan antara guru dan siswa. Dengan demikian, pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pengembangan konsep cara belajar siswa aktif, dan keaktifan yang dimaksud adalah keaktifan sosial, emosi, dan intelektual. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan demokratis. Pendekatan ini boleh dikatakan perpaduan kebaikan antara otoriter dan permisif. Pembelajaran berada pada kendali guru, namun siswa diberi kebebasan untuk berkreasi sehingga siswa tumbuh berkembang secara maksimal tetapi tetap dalam kontrol dan arahan dari guru tersebut. Nah, guru dapat membantu dan mengarahkan siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pada
Saat tertentu, guru membebaskan siswa bertingkah laku. Namun, jika dipandang membahayakan dan menyimpang dari garis perkembangan pada umurnya, guru dapat melarangnya. Tetapi dengan larangan-larangan yang tidak menggunakan emosi seperti itu. Yang ketiga, pendekatan keterlibatan aktif. Nah, karena belajar merupakan hasil dari interaksi individu dengan individu, lingkungan, materi, proses interaksi hendaknya dapat dikelola menjadi interaksi yang produktif. Interaksi yang produktif menuntut individu terlibat aktif dalam interaksi tersebut. Nah, berbagai bentuk kegiatan belajar aktif dapat dikembangkan. Misalnya, yang pertama yaitu kegiatan penyelidikan atau dilakukan dengan membaca, wawancara, dan yang kedua kegiatan penyajian, laporan, membuat grafik, dan chart. Yang ketiga yaitu kegiatan latihan mekanis digunakan jika kelompok menemui kesulitan sehingga perlu diadakan ulangan-ulangan dan latihan-latihan. Yang keempat, kegiatan apresiasi. Guru meminta siswa untuk mendengarkan musik, memperhatikan gambar, sehingga siswa tidak bosan untuk selalu memerhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, itu bisa belajar dalam kelompok latihan dalam tata kerja demokratis. Yang keenam, percobaan. Belajar mencoba cara-cara mengerjakan sesuatu yang menurut siswa itu hal baru, tapi itu bisa membantu siswa untuk tahu lebih lanjut mengenai hal baru tersebut. Dan yang ketujuh, kegiatan mengorganisasikan dan menilai, mendiskriminasi, seleksi, mengatur, dan menilai pekerjaan yang dikerjakan mereka sendiri. Jadi mereka dapat menilai sendiri apa yang mereka lakukan selama ini. Nomor 3, inti pertanyaannya yaitu, apakah dalam manajemen kelas untuk kelas rendah dengan kelas tinggi apakah sama atau berbeda? Jika sama dan jika tidak, berikan alasannya. Baik, di sini saya sebagai seorang pendidik, intinya guru dalam strategi pengelolaan kelas itu berbeda. Yang pertama, dalam kelas rendah, anak masih susah diatur dan kadang tidak tahu apa yang harus diperbuat. Nah, peran guru di sini memberikan arahan kepada peserta didik agar peserta didik mengetahui apa larangan, apa itu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Biasanya pada anak kelas rendah umur 7 sampai 8 tahun itu belum mengerti apa yang dirasakan oleh guru jika guru tidak menjelaskannya secara langsung. Nah, misalkan jika diterapkan guru hanya diam saja seperti melototi, siswa akan salah persepsi bahwa guru tersebut sebenarnya tidak marah, cuman hanya melarang saja siswa untuk bergurau atau bermalas-malasan atau serta ribut di kelas. Nah, berikutnya, dalam kelas tinggi, anak mulai tahu apa yang mereka perbuat dan gampang diatur. Nah, pada tahap ini, siswa sudah mulai mengerti emosional pada guru serta pada teman-temannya, jadi guru tidak perlu menjelaskan bahwa guru sedang marah, guru sedang merasa sedang tidak enak hati. Itu siswa bisa membaca dengan lewat apa yang dia lihat dari perilaku gurunya tersebut. Nah,
Karena sifat siswa sudah dimulai bisa memikir apa yang baik dan apa yang buruk, dan intinya siswa pada kelas tinggi ini sudah gampang untuk diatur dan gampang dalam strategi pengelolaan kelas. Nah, dari penjelasan di atas tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen kelas pada kelas tinggi dan kelas rendah itu sedikit berbeda atau bahkan berbeda karena karakteristik siswa pada perkembangan siswa itu berbeda. Masuk dalam pertanyaan nomor 4, yaitu buatlah contoh tindakan-tindakan dalam prosedur dimensi preventif dan kuratif manajemen kelas. Nah, upaya untuk menciptakan atau mempertahankan suasana belajar yang harmonis dapat dilakukan secara preventif maupun secara kuratif. Nah, dikatakan preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif dari guru untuk menciptakan suatu kondisi menjadi interaksi pendidikan. Dikatakan secara kuratif karena dilaksanakan saat atau setelah terjadinya penyimpangan pada tingkah laku siswa. Nah, konsep disiplin preventif dan implementasinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran guru sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, guru berkewajiban mengubah pergaulan dengan siswa sehingga pergaulan itu tidak hanya berupa interaksi biasa tetapi merupakan interaksi pendidikan. Yang kedua, yaitu peningkatan kesadaran siswa dengan menyadari akan hak dan kewajiban tersebut yang diharapkan siswa akan mengendalikan dirinya dari tindakan dan perilakunya. Dan yang ketiga yaitu penampilan sikap guru. Inisiatif guru itu diwujudkan dalam interaksi dengan siswa-siswa yang dilambari dengan sikap tulus dan hangat. Dan yang keempat yaitu pengenalan terhadap tingkah laku siswa. Nah, tingkah laku siswa yang harus dikenalkan adalah tingkah laku yang baik, yang mendukung maupun yang dapat mencemarkan maupun dapat mencairkan suasana diperlukan untuk terjadinya proses pendidikan. Nah, yang kelima yaitu penemuan alternatif dalam pengelolaan kelas. Upaya pengelolaan itu diarahkan untuk mempertahankan dan menghidupkan tingkah laku siswa yang mendukung suasana pendidikan yang ada di dalam kelas. Dan yang keenam yaitu pembuatan kontrak sosial. Maksud dari kontrak sosial ini pengaturan tingkah laku dengan menggunakan nilai dan norma yang diharapkan akan menjadi landasan tindakan yang akan berfungsi untuk mempertahankan kehadiran tingkah laku siswa yang mendukung maupun untuk mencegah tingkah laku sosial yang tidak baik. Nah, poin berikutnya yaitu konsep disiplin bersifat kuratif dan implementasinya dalam kelas sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Menyelidiki masalah penyimpangan apa sih yang terjadi pada siswa dalam tingkah laku yang dapat mengganggu proses kelancaran pendidikan di kelas. Yang kedua yaitu analisis masalah. Dengan hasil penyelidikan yang mendalam, seseorang dapat melanjutkan pada langkah ini ke suatu kegiatan yang berusaha mengetahui latar belakang serta sebab-sebab timbulnya tingkah laku yang menyimpang tersebut. Yang ketiga yaitu penetapan alternatif pemecahan. Nah,
Misalkan sudah mengetahui sumber masalahnya, seorang guru dapat mencoba mengkaji berbagai alternatif pemecahan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Langkah berikutnya yaitu monitoring, yakni diperlukan karena akibat perlakuan guru itu dapat saja mengenai sasaran, yaitu meniadakan tingkah laku siswa menyimpang itu. Dan yang kelima yaitu pemanfaatan umpan balik. Nah, hasil dari monitoring itu hendaknya dimanfaatkan secara baik, dipergunakan untuk yang pertama, memperbaiki pengambilan alternatif yang ditetapkan bila kelak menghadapi masalah yang sama pada situasi yang sama tapi dengan siswa yang berbeda. Dan poin B, dasar dalam melakukan kegiatan pengolahan kelas berikutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengolahan kelas yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, dari hasil yang diperoleh dapat dijadikan umpan baik untuk merevisi hal-hal yang kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pengajaran tersebut. Ilustrasikan keterlibatan guru dalam manajemen kelas sehingga kelas kondusif untuk pembelajaran. Nah, jadi yang pertama yaitu kita membahas tentang kelas kondusif. Apa sih pengertian dari kelas kondusif itu sendiri? Nah, suatu kondisi pembelajaran di mana terciptanya suasana yang nyaman, menyenangkan, kelas sehingga menciptakan kesadaran siswa untuk belajar. Nah, mengenal 6 prinsip utama mengajar berkesan yaitu yang dapat menghasilkan suasana pembelajaran kondusif, yaitu yang pertama, minat dan penjelasan. Nah, penjelasan yang jelas tentang isi kandungan tidak lebih penting dari upaya menjadikan isi kandungan menarik sehingga siswa merasa tertarik untuk mempelajarinya. Nah, prinsip yang kedua yaitu keprihatinan dan hormat terhadap siswa dan pembelajaran siswa. Guru memberikan perhatian dan menghormati siswa serta pembelajaran mereka. Nah, yang ketiga yaitu penilaian dan umpan balik yang sesuai. Nah, guru memberikan umpan balik terhadap kerja siswa. Yang keempat yaitu tujuan yang jelas dan tantangan intelektual. Nah, tujuan dari pembelajaran sebelum kegiatan belajar dimulai harus dijelaskan terlebih dulu sehingga siswa dapat memahami tujuan dari kegiatan tersebut hingga siswa dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, prinsip yang kelima yaitu kebebasan, pendampingan dan keterlibatan aktif siswa. Nah, pembelajaran berkualitas tinggi ini bermakna bagi siswa terlibat secara aktif. Nah, mempunyai pilihan terhadap cara mereka belajar dan mempunyai pendampingan terhadap aspek yang dipelajari. Berdasarkan tujuan diciptakannya iklim kelas yang kondusif, maka secara umum strategi menciptakan iklim kelas yang kondusif dapat dibangun dengan upaya pengolahan kelas yang tepat. Nah, adapun mengatur terhadap lingkungan fisik yaitu yang pertama, menata meja kelas, yang kedua, pengaturan tempat duduk, yang ketiga yaitu pengaturan penyimpanan barang-barang, dan yang kelima, menciptakan kelas yang bersih dan indah. Nah, di sini saya memiliki gaya posisi tempat duduk. Nah, dalam ilustrasi ini
adalah ilustrasi yang dapat menggambarkan kelas kondusif, misalnya dengan gaya posisi tempat duduk. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Nah, gaya posisi tempat duduk ini terdiri dari 5 gaya. Yang pertama yaitu gaya auditorium, merupakan gaya penataan kelas saat siswa duduk berhadapan dengan guru. Yang dimaksud siswa dapat lebih memerhatikan guru secara langsung dan tidak agar konsentrasi siswa tidak terpecah. Nah, gaya yang kedua yaitu gaya tatap muka dengan guru, merupakan gaya penataan kelas saat siswa duduk saling berhadapan. Nah, ini gunanya untuk membangun interaksi antar siswa agar lebih terlibat dalam pembelajaran lebih banyak dan siswa dapat berkonsentrasi lebih baik. Dan yang ketiga yaitu gaya offset, merupakan gaya penataan kelas dengan jumlah kecil siswa, biasanya 3 atau 4. Nah, biasanya dalam gaya offset ini dilakukan apabila dalam keadaan mengerjakan tugas secara berkelompok agar siswa dapat membangun kerjasama antar kelompoknya. Yang keempat yaitu gaya seminar. Gaya seminar merupakan gaya penataan kelas saat siswa dalam jumlah besar 10 orang atau lebih untuk duduk dalam melingkar. Nah, biasanya di sini digunakan untuk pada saat guru menerangkan materi kepada siswa, kemudian siswa diminta untuk menanggapi dan berdiskusi. Jadi lebih efektif dalam berdiskusi karena tempat duduknya melingkar. Dan yang kelima yaitu gaya cluster. Nah, merupakan gaya penataan kelas saat kecil siswa, biasanya 4 atau 8 orang bekerja dalam kelompok kecil berkumpul saat rapat. Nah, gaya cluster ini mirip dengan gaya offset, yaitu gaya saat siswa dituntut untuk berkelompok untuk menjawab atau berdiskusi secara berkelompok. Baik, terima kasih jawaban dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tidak kesempurnaan dalam saya menjawab. Wassalamualaikum. Terima kasih.